Yuk, assalamualaikum teman-teman. 2024 gantang kenari besar. Ini kalau kalian ingat, ini YSL yang ada di pasar burung pedan, burung prestasi banyak. Ini yang minta 6,5 teman-teman. Ini kebetulan aku disuruh mengambilkan, itu teman dari Jakarta. Dan udah deal 6 juta teman-teman. Dan kebetulan diperbolehkan buat main di sini dulu sampai mungkin seminggu teman-teman. Di sini mungkin besok kalau cuaca bagus itu akan kita gantang teman-teman. Wah, mantap ini bosku, di gawani gacok kon gantang. Tapi topik hari ini bukan itu teman-teman. Saya mau unboxing ini nih. Saya mau unboxing kenari besar impor, kenari impor rasmi yang kita dapat dari Bekti Aviari Jogja ini teman-teman. Ini kebetulan saya mau edukasi buat kalian. Biasanya teman-teman itu kesulitan untuk mengkondisikan kenari impor yang baru datang, baru datang atau baru beli dari pengimpor teman-teman. Nih aku mau sedikit tips. Mungkin gini teman-teman, untuk tips saya mungkin untuk bam omes dan sebagainya mungkin sedikit beda, karena itu tadi teman-teman saya ngontek itu sesuai dengan pengalaman saya teman-teman. Jadi pengalaman saya tak tularkan pada kalian. Ini dia penampakan kenari impor, kenari rasmi yang kita dapat dari Jogja kemarin teman-teman. Ini untuk size emang segede Yorkshire, big size, king size. Bisa dikatakan kenari top grade. Tapi dia punya badan seperti YS, size-nya nggak kaleng-kaleng teman-teman. Sandingke galone wani bosku, nyandinge mosok rawani. Ini aku mau sedikit berbagi pengalaman tentang kenari impor yang baru turun dari box terus kita beli. Itu ada beberapa pantangan yang harus dihindari teman-teman. Mungkin kalian kesulitan yang sudah terlanjur beli, mungkin macet, mungkin mabung lagi, mungkin drop, mungkin nggak kondisi terus mati. Wah, ini banyak sekali yang tanya ke saya juga, kenapa kenari saya drop, mati dan sebagainya. Wah, ini mungkin saya sedikit pengalaman teman-teman. Kenari impor yang baru dapat itu ada beberapa pantangan. Yang pertama, jangan dimandikan dulu teman-teman, meskipun bulunya itu buluk, bulu kayak gini. Itu pertama jangan dimandikan teman-teman. Itu kenapa? Dia itu nanti akan drop teman-teman. Dia itu drop, bisa jadi enggak top form dengan cepat, karena tugas kita itu membuat dia itu sehat biar top form sesuai dengan prinsip rawatan sehat. Saya juga nggak akan coba-coba mengasih dia itu dengan makanan yang penggacor atau makanan sehat dan sebagainya teman-teman. Itu sangat bahaya sekali. Jadi saya ulangi, jangan memandikan dulu teman-teman. Misal nggak dimandikan dulu tapi ada kotoran di sekitar dubur, nah itu dia teman-teman. Ini udah dari sananya itu kotorannya kurang bagus, kotor, nempel. Tapi jangan khawatir, ini nggak sakit teman-teman. Dalam artian dia itu masih proses adaptasi dengan lingkungan Indonesia, masih adaptasi dengan lingkungan baru teman-teman. Itu bisa kalian bersihkan dengan kapas dan air. Itu yang penting jangan secara keseluruhan kalian mandikan, nanti dia tuh akan drop teman-teman. Jangan khawatir, kotoran kayak gini khusus kenari impor sudah biasa teman-teman. Dia itu baru penyesuaian dengan lingkungan baru, tempat baru, suhu baru, makanan baru lah, mungkin gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman. Dan yang kedua, pantangan kedua teman-teman, ada lagi. Nah ini dia teman-teman. Untuk pemberian fooding
jangan dulu. Karena apa? Karena puding kalau terlalu banyak dia itu juga akan mencret teman-teman. Itu salah satu cara. Kita nikmati dulu teman-teman. Aduh, 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 aduh. Lagu ini lagu barat. Nah, salah satunya saya pakai CD nih teman-teman. Nih. Ini CD sari buah. Itu bisa kalian dapatkan di Fruity Patty. Ini bagus sekali buat mengkondisikan kenari besar, kenari impor, itu bagus sekali teman-teman. Ini sebagai pengganti puding. Karena kalau kita kasih puding langsung, entah jagung, entah apel, apalagi sayur, bisa jadi dia itu mencret. Apalagi musim sekarang ini teman-teman, musim-musim hujan yang nggak menentu kayak gini, itu kotoran kenari itu biasanya juga nggak bagus, cair dan mungkin mabung. Wah, secara mendadak mabung. Wah, ini banyak sekali kasusnya teman-teman. Nah, jadi hati-hati pemberian puding untuk musim-musim kayak gini. Untuk sayur jangan dulu. Wah, kira-kira gitu teman-teman. Dan yang ketiga teman-teman, untuk penjemuran. Nah, untuk penjemuran itu kalian sesuaikan dengan geografis kalian masing-masing. Kalau di tempat saya mungkin jam 7 sampai setengah 8 itu udah bagus teman-teman, udah matan, nggak terlalu panas. Itu udah paling 15 sampai 30 menit itu udah cukup. Jangan terlalu over karena sejarah kenari rasmi ini itu berasal dari Iran, dan menurut info teman-teman itu Iran itu panasnya itu enggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu panasnya bisa sumuk-sumuk bosku. Kalau di sana kering bosku. Oh, panas-panas kering, jadi beda teman-teman. Jadi untuk panas kalian minimalisir dulu, mungkin 30 menit dulu. Kalau nanti udah mabung di sini, wah bebas bosku. Kali tergantung karakter. Wah, kira-kira gitu teman-teman. Pantangan berikutnya teman-teman itu adalah angin. Nah, ini mungkin di tempat teman-teman yang geografinya banyak angin, kotanya banyak angin, itu juga hati-hati. Jangan terkena angin langsung, dalam artian angin yang kencang teman-teman. Karena musuh kenari, apalagi kenari impor, itu angin juga nggak bagus. Di konten saya kemarin itu saya hanya pakai kipas angin, tapi tak balik teman-teman. Jadi nggak langsung diarahkan ke kenarinya, itu enggak, tapi dibalik. Itu cara kerjanya malah kayak AC teman-teman. Kalau mungkin di tempat-tempat pengimpor, tempat seperti Mas Bekti itu mereka sudah menyiapkan blower, menyiapkan AC, itu sudah diatur suhunya teman-teman. Jadi mungkin di tempat kalian atur juga suhunya. Intinya burung itu digawe nyaman, burung itu piye carane sehat ora sakit. Wah, ada lagi teman-teman, untuk mencegah burung drop, mencegah burung sakit, itu saya ini teman-teman. Oke, ini andalan aing bosku. Ini aku biasanya pakai Super N. Ini minumannya tak kasih Super N selama 5 hari mungkin di tempat saya. Itu selepas itu insya Allah aman. Kita nggak perlu khawatir dia itu akan drop karena udah ditunjang dengan Super N. Kalian bebas Super N yang kenari atau Super N kayak gini teman-teman. Ini andalan aing untuk pengkondisian burung baru, biasanya tak kasih itu. Nah, ini aku tak kasih cepuk kayak gini biar itu dia itu nggak mandi teman-teman. Ini ada maksudnya. Kalau tak kasih cepuk yang terbuka, dia tuh nanti akan mandi. Wah, berapa bosku. Sedangkan kenari impor yang baru datang itu sebisa mungkin jangan mandi. Salah satunya nih caranya teman-teman, tak kasih cepuk kayak gini. Untuk pakan bijian, nah kemarin di tempat Mas Bekti itu dijelaskan kalau makanan bijian dia itu sudah mengikuti yang ada di Indonesia. Mereka pakai Gokain sama Vitamik. Tapi kalau saya gini teman-teman, saya tuh suka memanjakan burung dengan makanan bagus, makanan enak, dan apalagi burung impor
bicarane bantu dia itu adaptasi dengan cepat teman-teman. Saya pakai ini teman-teman. Tetap saya pakai pakan impor dan dicampur dengan pakan entah Vitamix, entah Goldcoin, entah Top Food, silahkan. Tapi yang pasti ada ininya. Ini kenapa teman-teman? Itu di plastik itu ada yang namanya biji heifer. Biji heifer itu membantu dia itu istilahnya gemuk dan tidak untuk mencegah apa ya istilah biar nggak kurus teman-teman. Itu ada biji heifernya, makanya saya pilih plastik. Itu bisa kalian campur dengan pakan jantan. Ini kebetulan beberapa bulan ini saya mengkondisikan burung lagi seneng dengan pakan jantan. Itu nanti logikanya kita mix dulu pakai ini sama yang lain atau mix ini sama ini. Itu nanti kalau udah mapan, udah lama di sini, saya pakai full pakan jantan. Itu saya pernah punya gacok ya istilahnya kenari ini emang mau buat gantang. Itu ternyata kalau pakai pakan jantan untuk burung besar itu menjadi stabil teman-teman. Nah itu mungkin buat referensi kalian untuk makanan. Tapi monggo yang ada di tempat kalian itu apa, nggak usah neko-neko. Kalau adanya Vitamix Goldcoin monggo silahkan, nggak apa-apa. Yang penting untuk sayur jangan dulu, untuk apa ya mandi jangan dulu, kira-kira gitu teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, karena kenari yang rasminya ini tujuannya buat lomba, usahakan jangan satu ruangan dengan kenari kecil teman-teman yang mempunyai speed yang cepat, roll tembak kayak gini teman-teman. Itu nggak bagus juga buat apa ya istilah buat sandingan kenari impor. Itu biasanya naik kenari kecil itu biasanya gampang birahi. Nah gampang pendek-pendek. Kalau udah birahi itu nanti bisa jadi dia itu akan mengikuti teman-teman. Jadi saran saya, teman-teman, jadi saran saya teman-teman untuk kenari yang baru datang itu kalian isolasi sendiri aja biar dia dengan lagunya sendiri. Kebetulan kenari ini lagunya udah bagus, udah enak, tinggal nanti pengkondisian biar dia itu sehat aja teman-teman. Jadi untuk di tempat saya itu malah tak kasih di kamar mandi teman-teman. Jadi dia tenang dengan apa ya suhu yang nyaman. Wah di kamar mandi mungkin nyaman teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Nah, udah mau mandi, pengennya mandi tapi nggak boleh bosku. Paling cuci muka nggak apa-apa. Kenari kecil tuh kayak gini teman-teman. Kalau udah birahi berabi, dia tuh akan nyepit, dia tuh akan birahi, dia tuh akan memancing atau rasminya itu akan mengikuti teman-teman. Karena tujuannya kenari ini buat lomba teman-teman. Ini burung iban dari teman subscriber yang ada di Bogor sana teman-teman. Ini kebetulan ditaruh sini buat edukasi, buat tak bikin konten bagaimana caranya mengkondisikan kenari impor dari beli, dari perawatan harian, nanti bisa juga kita kontenkan dari perawatan sebelum lomba di lapangan dan trik-trik di lapangan teman. Nah ini aku ada satu trik kecil nih, di samping perawatan bagus, pakan yang bagus, itu kita bisa gede hati dengan betina teman-teman. Nah ini mungkin dulu aku pernah pakai cara ini waktu Yorkshire itu yang ada di Om Wahyu. Itu sampai sekarang Yorkshire-nya on bosku. Jadi logikanya biar dia itu ngancing teman-teman. Apalagi nanti kalau udah mau ngawin dia itu ngonsletnya ngancing teman-teman. Nah ini salah satu trik kecilnya bosku. Dan ada lagi salah satu trik kecil, kenari rasmi yang notabene bungkuk kayak gini itu sama dengan SF, sama dengan BB, itu harus sering-sering kita taruh bawah menurut saya.
karena manuk bungkuk biasanya identik dengan bingung atau gerakannya udah bingung. Piye carane ben dia itu ora kagetan atau istilahnya ora getap teman-teman. Nah ini salah satu trik saya, mungkin sering tak taruh bawah, tak sanding kayak gini sambil rokokan bosku, sambil ngopi. Loh, taruh bawah sini ya buat jalin komunikasi gitu teman-teman, buat jalin chemistry yang bagus. Kita sering-sering pengamatan kekurangan dia apa, kelebihan apa, kemauan apa, mulai dari pakan, mulai dari penjemuran, mulai dari tangkringan, karena itu salah satu apa ya istilahnya, buat syarat buat kenari lomba. Wah, pengamatan karakter. Wah, kira-kira gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian teman-teman, semoga trik-trik kecil dari saya bisa bermanfaat. Mungkin untuk cara saya, cara Bang Omes, cara Bang Dodi atau yang lain mungkin sedikit beda, karena ini kalau saya mungkin ke pengalaman, mungkin nyeleneh bosku, tapi itu pure pengalaman saya, jadi bisa kalian terapkan ya. Mungkin cukup sekian teman-teman, semoga bermanfaat dan kalian suka. Saya pamit, wassalam.